Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Etos Kerja sebagai Wujud Amal Saleh. Berikut adalah peta konsep etos kerja sebagai wujud amal saleh. Yang pertama adalah etos kerja menurut Islam. Yang kedua adalah kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Yang ketiga adalah konsep etika profesi Islami. Yang keempat adalah makna dan implementasi amal saleh. Yang kelima adalah konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Yang terakhir adalah titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Dalam Islam, kita tidak hanya diajarkan untuk hanya berdoa dan meminta saja kepada Allah, tapi harus juga dibarengi dengan usaha dan ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang bermalas-malasan, karena bermalas-malasan itu tidak ada manfaatnya dan merupakan perilaku yang mencerminkan syaitan. Dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, jika kalian selesai dari mengerjakan sholat, wahai orang-orang yang beriman, bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dan berdagang. Dan carilah rezeki Allah dengan usaha dan amal, dan ingatlah Allah dengan banyak berzikir pada segala kondisi kalian, dan janganlah perdaganganmu melalaikan dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang banyak mengingat Allah, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, menang dengan kemenangan yang besar. Kerja menurut Islam. Etos kerja menurut Islam dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan hanya untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang mulia. Kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Pengembangan dakwah untuk saat ini selain mempunyai ilmu yang cukup, juga harus ditopang oleh keadaan finansial yang memadai. Kewirausahaan dan kemandirian inilah yang justru diajarkan sejak dini dalam pendidikan. Mengapa seorang muslim harus kaya? Karena kemiskinan identik dengan banyak permasalahan baru. Di antaranya, 1. Ekonomi lemah berarti ibadah tidak bisa maksimal. 2. Ekonomi lemah berarti penurunan tingkat pendidikan. Yang 3. Ekonomi lemah berarti rendahnya tingkat kesehatan. 4. Ekonomi lemah berarti gerbang menuju penjajahan baru. Konsep etika profesi Islami. Akhlak dapat mengantarkan berbagai profesi dengan selamat mencapai tujuan ibadah yang ikhlas. Terdapat beberapa hal yang semestinya dan tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim di dalam mengembangkan profesinya. Di antaranya yaitu cari rizki, bekerja keras, ikhlas, jujur, kerjasama, keseimbangan, melihat ke depan, larangan meminta-minta, larangan memonopoli, dan mendahulukan kualitas. Makna dan implementasi amal soleh. Amal soleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri atau bagi orang lain berdasarkan syariat Islam, serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bekerja mencari rezeki dengan hati qanaah, tidak dipenuhi ambisi dan tidak serakah. Sifat qanaah dan lapang dada dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kekayaan yang tidak ada bandingannya. Dengan jiwa yang dipenuhi dengan qanaah dan keridoan dengan segala rizki yang Allah turunkan untuknya, maka keberkahan akan datang kepadanya. Konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Kerjasama dalam Islam atau syirkoh, secara harfiah dalam Islam makna syirkoh atau kerjasama berarti ikhtilat, atau penggabungan atau percampuran. Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain
sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Macam-macam kerjasama atau syirkoh. Yang pertama, syirkoh amlak atau sukarela. Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkoh. Yang kedua, syirkoh ukut. Adalah ungkapan kepada akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Ya, selanjutnya persaingan sehat. Dalam dunia bisnis, seorang pembisnis tidak dapat terpisahkan dari aktivitas persaingan. Sebagai seorang pembisnis muslim, kita harus memahami bahwa dalam ajaran Islam dianjurkan agar para umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencapai kebaikan di segala hal, termasuk diantaranya dalam hal berbisnis. Oleh karena itu, walaupun sedang mengalami kondisi persaingan, pembisnis muslim harus mampu berusaha menghadapinya tanpa merugikan pihak lain. Titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Terkait dengan konsep profesionalitas atau beramal soleh, Nabi mengajarkan agar sesuatu pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh ahlinya. Diingatkan manakala suatu pekerjaan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka agar ditunggu kehancurannya. Berdasarkan pada ajaran itu, seharusnya umat Islam berusaha membiasakan untuk membangun jiwa profesionalisme agar menghasilkan karya-karya terbaik. Nah, kesimpulannya, sebagai sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya sendiri, tapi menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sekian dari kelompok 9. Presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.